Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Rahmadani dengan NPM 2008047. Saya berasal dari kelompok 2, di mana kelompok 2 membahas tentang tokoh yang bernama Datuk Papatiah Nan Sabatang. Saya akan menjelaskan tentang jejak dari Datuk Papatiah Nan Sabatang di Nagari Salayu. Seperti yang kita ketahui, pertanian dari daerah Nagari Salayu itu memang sudah terkenal sejak dahulu. Pertanian mereka lebih maju selangkah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Mereka mulai menggarap ladang pertanian mereka sejak Nagari Salayu sudah dihuni oleh para tanah penghulu mereka. Sehingga di Nagari Salayu banyak sekali pusaka yang berharga atau disebut dengan orang kaya, sehingga banyak sekali orang-orang pendatang pada masa itu yang ingin menumpang kemudian menetap kemudian mencekam orang-orang tanah penghulu pemilik tanah Nagari Salayu tersebut. Kejayaan mereka tidak hanya terlihat dari bentuk pakaian mereka saja, tetapi juga terlihat dari deretan rumah-rumah layaknya perumnas pada masa itu, perumahan yang bagus pada masa itu. Hal itu semua merupakan peninggalan dari Datuk Papatiah Nan Sabatang di Nagari Salayu pada masa itu. Jasa beliau ke daerah Nagari Salayu tersebut sangat besar sekali karena telah berhasil menciptakan perekonomian serta kesejahteraan yang sangat membantu warga Nagari Salayu pada masa itu. Dalam catatan sejarah, Datuk Papatiah Nan Sabatang ini hidup pada abad ke-14 Masehi pada masa pemerintahan Aditya Warman, Kerajaan Pagaruyung, di mana beliau ini menjabat sebagai patih kerajaan. Sebagai orang yang sangat disegani atau tokoh masyarakat yang paling disegani oleh masyarakat pada masa itu, beliau suka sekali mengembara ke daerah-daerah lain dengan tujuan agar mendapatkan ilmu yang berguna agar bisa diterapkan untuk masyarakat. Jasa beliau pada masa itu sangat besar sekali pengaruhnya, terlihat dari cara bagaimana orang Nagari Salayu itu bertani, bercocok tanam, kemudian alat-alat yang digunakan pada masa itu sehingga menghasilkan pertanian yang sangat menguntungkan bagi orang-orang di Nagari Salayu tersebut. Kehadiran sosok terakhir dari Datuk Papatiah Nan Sabatang ini ketika beliau kembali dari pengembaraan dia dari tanah Jawa. Beliau didampingi oleh dua pengikut, satu Temenggung dari kerajaan Majapahit, kemudian pangeran dari Banten. Kedua pengikut beliau tersebut merupakan ahli-ahli dalam bidang pertanian, sehingga dua pengikut beliau tersebut memberikan arahan atau petunjuk kepada warga-warga di Nagari Salayu tersebut bagaimana cara bercocok tanam dengan baik, bagaimana cara bertani dengan baik sehingga menghasilkan kualitas yang sangat baik. Sehingga kehadiran beliau pada saat itu juga memberikan pengaruh dampak yang besar bagi dunia pertanian khususnya di Nagari Salayu Minangkabau. Seperti yang sudah diungkapkan oleh mantan kepala desa di Nagari Salayu pada masa itu, ternyata perjalanan Datuk Papatiah Nan Sabatang berakhir di Nagari Salayu karena setelah pengembaraan beliau dari daerah Jawa menuju Nagari Salayu, setelah sampai di Nagari Salayu beliau istirahat beberapa hari, namun sudah beberapa hari kemudian beliau akhirnya meninggal dunia di Nagari Salayu.
Hal tersebut membuat masyarakat di negeri Selayu tersebut merasa terpukul atas kehilangan sosok tokoh besar masyarakat pada masa itu. Sehingga berakhirnya perjalanan Datuk Papatiah Nan Sabatang tersebut berakhir di negeri Selayu. Sedangkan dua pengikut beliau tersebut menetap di negeri Selayu sebagai bentuk pengabdian mereka terhadap Datuk Papatiah Nan Sabatang. Kedua pengikut tersebut masuk adat dari adat yang berbeda. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang sejarah jejak dari Datuk Papatiah Nan Sabatang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Rizky Putri Rahmadani dengan NPM 20080047 pamit dan undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah gelar seorang tokoh legendaris penyusun adat Minangkabau. Sistem yang disusun Datuk Perpatih Nan Sabatang ini dikenal juga dengan nama Kelarasan Bodi Caniago. Nama kecil dari Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah banyak yang memanggil Balun yang kemudian disebut Sultan Balun. Berdasarkan Tambo Minangkabau, ada pula yang mengatakan nama kecilnya adalah Jatang dan Jumatang. Untuk hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut oleh para persejarah. Tentang keluarga, Datuk Perpatih Nan Sabatang lahir di pasangan Cati Bilang Pandai dan Putih Indo Jelita. Dia bersaudara dengan Datuk Katumanggunan, yang satu ibu tetapi lain ayah. Gelar Datuk Perpatih Nan Sabatang diabadikan menjadi nama sebuah jalan di kota Solo yang sekarang karena konon tokoh ini sengaja sangat berjasa bagi masyarakat Solo di bidang pertanian. Gelar ini juga diturunkan oleh Kemenakan yang beraliran Bodi Caniago. Di negeri Sembilan, Malaysia, orang Minang di sana mengamalkan adat perpatih yang merupakan hasil pemikiran dan gagasan dari Datuk Perpatih Nan Sabatang. Di dalam prasasti Amal Haspasa juga disebutkan namanya sebagai Perpatiah. Kadang-kadang ia diidentifikasi dengan Patih Sewatang. Sesuai dengan gelarnya, ia mendudukan sebagai patih kerajaan bersama Tumenggung, yang juga dikenal sebagai Datuk Ketumanggunan. Patih dan Kerajaan Koto Alang. Sebagian sumber menyebutkan bahwa gelar Datuk Perpatih Nan Sabatang merupakan turunan dari gelar raja yang berkuasa di Kerajaan Koto Alang. Sebelumnya Kerajaan Kandis, yang bergelar patih yang waktu itu juga bersaingan dengan raja bernama Tumenggung. Karena kehancuran Kerajaan Koto Alang, maka Patih dan Tumenggung mencari wilayah baru di sekitar kaki Gunung Merapi. Pengasas sistem adat demokrasi di Minangkabau. Jasa Datuk Perpatih tidak pernah lupa dalam ingatan orang Minang yang dituturkan secara turun-temurun. Aliran Bodi Caniago yang dibentuknya melawan sistem pemerintahan yang otoriter dan aristokrasi yang dibangun oleh saudaranya Datuk Tumenggunan. Sejarah hukum keluarga matrilineal Minangkabau secara turun-temurun berdasarkan cerita pada tokoh di Minangkabau. Masa abad kemudian berganti, pemimpin silih berganti, tapi tetap dengan gelar Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Dahulu, suku didapat dari bapak, tetapi sekarang dari ibu. Ini tidak lebih dari kecerdikan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Cerita tersebut yang secara turun-temurun dipercaya oleh masyarakat Minangkabau sebagai cikal bakal dari gerakan matrilineal yang masih dijalani oleh masyarakat Minangkabau. Sekarang, garis keturunan dan warisan didapatkan berdasarkan garis keturunan ibu dan hak perwalian secara adat dari seorang anak bukan terdapat pada ayah kandungnya atau ayah biologisnya, melainkan ada pada mama atau saudara laki-laki ibu yang dalam bahasa Minangkabau disebut mama. Sistem adat Minangkabau Datuk Perpatih Nan Sabatang adalah sistem kelarasan Bodi Caniago.
Sistem adat ini merupakan gagasan adat yang digariskan oleh Datuk Perpati Nan Sabatang. Sistem dari Datuk Perpati Nan Sabatang ini merupakan sistem adatnya antitesis terhadap sistem adat Kutub Liang dengan menganut paham demokrasi. Penurunan Sako dan Pusako tetap berlandaskan pada garis ibu, tetapi pilihan pemegang penurunan tidak terpaku pada satu keturunan. Pilihan lebih diprioritaskan kepada yang memiliki kemampuan kepemimpinan, baik sebagai niniak mamak penurunan Sako maupun kaum Bundo, Kanduang. Untuk penurunan Pusako, sistem adat ini banyak dianut oleh suku Minang di daerah 50 Koto. Cirinya tampak pada lantai rumah gadang yang rata-rata.